Yang mohon perhatian pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa huwa al-mu'min. Maka bila syahida asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasul. Allahumma shalli ala Muhammad dan Muhammad wa barakatuh. Pada yang berbahagia Bapak Nusrono, juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jakarta 1 yang saya hormati, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk memenuhi atau menghargai dari CGP yaitu Bapak Hanus Wondo untuk melaksanakan diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif atau budaya baik. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang beliau contohkan. Hadirin yang saya hormati, bahwa pada siang hari ini Bapak Wondo melaksanakan tugas, yaitu tugas dari CGP-nya, yaitu untuk melaksanakan deminasi, dan nanti Bapak Ibu Guru untuk mengikutinya dengan baik, dan mudah-mudahan nanti apa-apa yang ditularkan atau yang disampaikan bisa membawa dampak positif dan juga membawa inspirasi bagi panjenengan semuanya. Dan juga apabila masih ada atau Bapak Ibu Guru, silakan untuk mengikutinya sepak terjang dari Bapak Wondo yang sangat menginspirasi bagi panjenengan, dan gerakannya yang saya senang ini ya, gerak cepat ya, ada tugas langsung dikerjakan dan ikuti. Dan juga silakan Mas Panji untuk mengikutinya, nanti bisa sebagai inspirasi juga bagi teman-teman yang lain. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, nanti untuk kegiatan selanjutnya silakan untuk mengikutinya dengan baik. Dan saya buka untuk diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Hanus Wondo. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN Kaleramang 1 Bapak Abdul Kafi SPSD, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kaleramang 1. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan nanti kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama, kita akan sharing kaitannya dengan budaya positif ya. Tujuan dari kami Bapak Ibu menyelenggarakan diseminasi ini yang pertama adalah kaitannya dengan tugas CGP Angkatan 10 Bapak Ibu. Tugas CGP modul 1.4 budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semoga diseminasi ini Bapak Ibu kita bisa mengambil hal-hal baik, kita bisa mengambil praktek baik daripada kegiatan ini. Dan semoga nanti Bapak Ibu apa yang
kami bagikan, apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri saya pribadi, khususnya juga buat SD kita tercinta, SD Negeri 01. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo Pak Kabid. Bapak Ibu yang kami hormati, intisari dari budaya positif Bapak Ibu itu meliputi yang pertama adalah filosofi pemikiran KHD, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, nyuwun sewu Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nyuwun sewu Bapak Ibu, kok ada yang bisa berpendapat apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Sebelum nanti kita bahas bareng, kita ulas bareng. Pak Ali, nyuwun sewu. Pak ya, Pak, nyuwun sewu Pak. Bisa-bisanya Mbak. Budaya positif itu adalah hasil budaya dari kebiasaan. Itu kan timbul kebiasaan menimbulkan bukan dengan aku yang sudah kebiasaan namanya itu. Kemudian dari tapi pembiasaan apa mas? Karakter itu kan dibiasakan lagi, maka timbullah budaya. Ya, jadi tapi budaya baik, positif. Contohnya dalam pembelajaran yang baik seperti apa, kebiasaan yang baik seperti apa. Ini budaya yang baik itu dimulai dari kebiasaan. Ya timbul tadi karakter yang baik, ya, karena karakter akan muncul budaya, tapi dalam yang baik. Nah, yang baik itu apa? Yang positif, ya, yang baik itu contohnya sifat jujur. Ini kalau tidak dibudayakan, ini akan sulit. Ternyata anak-anak di kelas 2 pun sulit. Awal-awalnya menerima untuk bagaimana membiasakan atau membudayakan budaya positif. Dan kami juga nanti ada budaya ke arah itu, tapi tidak saya tampilkan. Intinya budaya adalah sesuatu yang dilaksanakan terus tinggal reputasi dan akhirnya jadi budaya. Demikian Mas Sono. Terima kasih, tepuk tangan Mas. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah nilai kebajikan, ya, kebiasaan, pembiasaan yang nanti kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter. Nanti karakter ini mengakar menjadi sebuah kebudayaan. Coba, ya, budaya. Ya. Contoh satu saja misalkan. Contoh nilai kebajikan yang baik misalkan contoh adalah disiplin misalkan. Ya, contoh saja satu saja, kan banyak nanti kita akan membahas tentang nilai kebajikan. Contoh saja disiplin misalkan murid ya datang lebih awal misalkan, satu saja kira-kira bagaimana? Ya, sudah menjadi budaya seperti itu. Kira-kira bagus atau tidak Bapak Ibu? Bagus ya. Ini tidak akan Bapak Ibu tidak akan wah ini kok nggak berangkat ya. Oh, kok ini niatnya Bapak Ibu jam 7 sudah mulai pembelajaran, kali ini ada anak yang belum berangkat, jadi mulainya nanti. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu baru satu nilai kebajikan. Selanjutnya, sedikit Bapak Ibu saya menyinggung tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kalau boleh saya ilustrasikan Bapak Ibu,
Guru diibaratkan seorang petani, murid diibaratkan bibit tanaman, sedangkan sekolah diibaratkan adalah lahannya. Jadi kita diibaratkan adalah seorang petani, murid kita adalah tanamannya, sekolah adalah lahannya. Yang namanya seorang petani, Bapak Ibu, kira-kira kalau menginginkan ya padinya itu bagus, padinya berlimpah, kira-kira apa yang akan dilaksanakan? Ya kan kita petani itu memupuk ya, memupuk, merawat ya agar ya mengolah ya agar padinya itu nanti tumbuh subur dan harapannya nanti akan menghasilkan hasil yang bagus dan melimpah ya. Oh ini tetap ya. Sekolah ini diibaratkan sebagai lahan bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan untuk tumbuhnya murid. Sebagai guru menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mungkin jadi yang namanya kita Bapak Ibu, misalkan menginginkan murid kita menjadi anak yang pintar, ya, anak yang cerdas, anak yang memiliki karakter yang baik, bagaimana? Sama seperti tanaman tadi, Bapak Ibu, kita jaga, kita rawat, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Insya Allah nanti kalau dirawat, dijaga, tanaman itu akan tumbuh subur dengan baik dan nanti hasilnya juga akan baik dan melimpah juga. Lanjut, lingkungan belajarnya aman, nyaman, menyenangkan akan dengan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Seseorang yang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Bapak Ibu, yang namanya kesalahan ya, yang dilakukan murid mulai dari sekarang Bapak Ibu, itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Namanya anak itu lagi berproses Bapak Ibu, lagi proses belajar Bapak Ibu. Yang penting nanti Bapak Ibu sebagai guru harus bijak. Kita tuntun Bapak Ibu, kita tuntun agar anak itu menemukan oh ya ini saya salah, menyadari kesalahannya dan dia mau merubah. Dan itu bagusnya atas inisiatif sendiri, dan kita harus mendorong murid-murid kita agar muncul inisiatif dari anak itu untuk apa? Mau belajar, mau mengakui kesalahannya, mau merubahnya. Itu Bapak Ibu. Lanjut, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif. Seluruh warga sekolah saling mendukung, saling belajar bersama, bersinergi, menciptakan lingkungan yang positif sehingga merasa aman, nyaman, menyenangkan, terhindar dari tekanan, hukuman, dan gangguan. Tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik dan menjadi budaya positif ya Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu kita hindari yang namanya hukuman ya. Ya kemarin saya sedikit menyinggung tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin dulu tidak ada masalah Bapak Ibu yang namanya hukuman, tapi apakah sekarang bisa diterapkan? Tidak ya. Iya, langsung di WA di tuane ya. Malah ya kalau malah bisa mungkin jadi permasalahan kan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah disiplin positif. Apakah ini efektif atau harusnya kembali? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, tadi sudah saya singgung. Salah satu contohnya kebajikan adalah disiplin. Mari kita bertanya, kita berefleksi Bapak Ibu. Apa yang mendorong kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Nyuwun sewu Bapak Ibu, saya mau bertanya. Kira-kira Bapak Ibu ya hadir hari ini, kira-kira apa yang mendorong Bapak Ibu untuk hadir di sini? Ya, apakah ya karena disuruh sama Bapak Kepala Sekolah, gitu?
Ya, apakah karena nggak enak dengan saya orang enak dengan Pak Undo? Apakah karena Bapak Ibu meyakini bahwa ini baik untuk Bapak Ibu? Gitu. Nyuwun sewu Bapak Ibu, Bu Leli nyuwun sewu. Kira-kira Bapak Ibu ya, Bu Leli dari sini kira-kira atas dorongan apa Bapak Ibu? Bu Leli? Atas dorongan diri sendiri. Wah, luar biasa, atas dorongan diri sendiri. Ya, karena Bu Leli percaya bahwa yang namanya belajar ya Bu Leli ya, itu dari ibu ya sampai yang lain itu Bu Leli ya. Dan insya Allah ya hari ini ya kita sharing seperti ini insya Allah ada dampak baik ya Bapak Ibu ya. Betul. Dan ini yang harus kita dorong ke anak didik kita Bapak Ibu. Ya jadi yang namanya orang berperilaku, namanya orang berbuat itu pasti ada faktor pendorong, itu ya, pasti ada faktor pendorong. Nah, faktor yang pertama adalah yang kita bahas adalah motivasi, yang kedua adalah karena dia adanya kebutuhan, ya, adanya kebutuhan dasar, gitu. Dan yang paling bagus adalah motivasi yang ada dalam diri, ya, misalkan contoh kita lah ya, Bapak Ibu guru datang ke sekolah ya. Apakah kita datang ke sekolah itu karena ada sanksi misalkan karena finger ya? Ya, karena finger. Apa karena emang tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab kita. Nah, itu harus kita Bapak Ibu kita refleksi apakah yang paling bagus adalah kita datang karena itu tanggung jawab kita, bukan karena pinjer misalkan, karena takut dimarahi nanti oleh beberapa kepala sekolah, nanti ditegur dan sebagainya, atau mungkin karena sanksi gitu. Lanjut. Nah, sekarang disiplin positif Bapak Ibu. Nah ini saya mau ada permainan ya. Nanti saya minta Pak Ali, maju Pak Ali nah, sama Bu Nia. Sing kayak cocok ini sih ya. Pak Ali, coba Pak Ali. Bunia, ya, mau genteng nanti ini. Nah, kemudian di sini Bunia. Ini tugasnya Pak Ali, ya. Tugasnya Pak Ali menggenggam tangannya Pak Ali. Jadi ceritanya, ya, di dalam genggaman tangannya Pak Ali ini, di dalamnya itu ada hal yang paling berharga, nyawa. Ya. Dan tugasnya Bunia adalah merayu, ya. Rayu bencaranya Pak Ali itu membuka tangannya, dirayu Bunia. Oke ya, bisa ya. Oke, sekarang Bunia coba Bunia. Dirayu, Pak Ali dirayu. Ya biar Pak Ali yang membuka. Pak Ali, ini apa Pak? Apa tuh? Kayaknya bagus ya. Bagus, coba bisa dibuka nggak sedikit aja? Sedikit aja Pak, nggak apa-apa. Kan ini caranya bagus. Digenggam jadi kelihatannya nggak bagus. Sekali. Enggak, kalau digenggam terus nggak bagus. Coba dibuka sedikit aja. Itu aja. Oke, juga terima kasih Pak Ali dan Bunia. Iya. 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 Ini Bapak Ibu, tadi pada permainan tadi ya, itu Pak Ali kan punya prinsip ya, punya prinsip. Nah, dan dunia tadi merayu ya. Dirayu biar Pak Ali itu prinsipnya itu goyah. Nah, Pak Ali tadi kalau dilihat dari apa? Dari permainan tadi kan Pak Ali tidak mau membukanya. Ya, padahal kira-kira Pak Ali bisa nggak membukanya? Bisa. Tergantung siapa? Tergantung dari Pak Ali mau membuka atau tidak. Jadi makna dari permainan tadi adalah bahwa yang memegang kontrol diri adalah diri kita. Diri kita, ya. Kita mau merubah atau tidak? Ya, bahwa yang melakukan diri adalah diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri kita saat itu ya. Jadi Bapak Ibu pasti nanti Bapak Ibu kita anak ya
pasti akan menghadapi suatu permasalahan, pasti. Dan semuanya tergantung dari kontrol diri kita. Kalau kita mau ya merubahnya, kita bisa merubahnya. Tapi kalau kita tidak mau merubahnya, ya tidak akan bisa. Seperti itu. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah disiplin positif. Apakah ini efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang mendorong kita berlaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah karena menghindari hukuman, atau ingin dipuji, atau ingin mendapat penghargaan? Kayak tadi saya mencontohkan Bapak Ibu. Ya, kebanyakan dari kita, mungkin saya sendiri juga. Saya datang ke sekolah, ya. Kebanyakan karena apa? Karena ngejar pinjer. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, karena takut nanti mau ada sanksi. Nah, itu namanya kita melakukan seperti itu karena ada motivasi. Ya, takut. Ya. Itu motivasi namanya eksternal, betul kata Pak Rosin, eksternal, motivasi yang datang dari luar. Gitu. Yang paling bagus adalah motivasi internal, motivasi yang datang dari dalam diri. Misalkan contoh Bapak Ibu, kalau dulu ya waktu zamannya COVID itu kan pakai masker ya. Alasan kenapa orang memakai masker itu, alasannya kenapa? Iya, karena pengen sehat, karena pengen selamat. Nah, keselamatan ini adalah masuk dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada yang kita bahas. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya. Ya. Menurut KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin ya. Disiplin diri merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia, tujuan yang mulai mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tujuan disiplin dulu adalah untuk menanamkan motivasi pada murid agar kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu nilai kebajikan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Ada tahu nggak Bapak Ibu? Pak Ali, Pak Alam, excited. Kita bahas Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, berupa hal-hal seperti ini yang umum ya Bapak Ibu ya, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, merupakan kondisi kita berperilaku. Nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang mereka ingin capai setiap individu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan lain ya menurut profil pelajar Pancasila yang kemarin dinyanyikan sama Bu Arofah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan menurut
Ibu Primary Yes program ya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut keterampilan hidup dan skill, ya, apa itu nilai kebajikan? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengarnya aktif, tidak merendahkan, memberikan yang terbaik dari diri. Gini Bapak Ibu, dalam peraturan kelas, saya yakin di kelas ada peraturan kelas ya. Cuma kebanyakan yang namanya anak tidak mentaati peraturan kelas karena apa? Karena dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa di dalam peraturan itu ada nilai kebajikan yang ada. Misalkan contoh ya, anak setelah istirahat datang tepat waktu ya. Kenapa terkadang anak masih telat? Kenapa? Mereka tidak tahu alasan, mereka tidak tahu bahwa di dalam aturan itu ada nilai kebajikan, ada nilai yang baik, yaitu nilai apa? Nilai disiplin. Misalkan anak misalkan tidak mau mengerjakan tugas ya, padahal ada nilai kebajikan apa? Apa bunyinya kira-kira? Tidak mengerjakan tugas. Enggak, nilai kebajikannya tanggung jawab, pintar. Ya. Sekarang keyakinan kelas. Nah, pernah dengar nggak Bapak Ibu keyakinan kelas? Bu Leli, ini saya pernah dengar Bu Leli keyakinan kelas? Baru ya? Iya, baru didengar ya Bu Leli ya. Khusus baru dengar juga. Bu Mai baru dengar. Ya, Pak Ali baru dengar ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, apa sih bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, betul. Tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama siswa. Jadi ada komitmen dari siswa, betul Bapak Ibu. Ada kesepakatan, betul. Nah, contoh Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu mematuhi peraturan lalu lintas memakai helm saat mengendarai sepeda motor ya. Kenapa? Tuh saya Bu Leli pakai helm. Kira-kira alasannya kenapa Bu Leli? Supaya lebih aman, barangkali jatuh. Iya, keselamatan ya Bu Leli ya. Nah, ada nilai kebajikan yaitu keselamatan, ya kan? Orang berkata gagah, orang itu ya. Orang berkata gagah, ya. Orang dan atau kita wedi bahwa nanti ada sanksi ya, itu kan ya itu motivasi eksternal ya. Tapi tadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Leli, biar selamat, biar tidak terjadi kecelakaan. Ini kan motivasi yang keluar dari dalam dirinya Bu Leli. Nah, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Murid-murid di kelas sekolah juga perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dalam bentuk tata tertib kelas atau sekolah. Apa nilai-nilai kebajikan yang tersirat di balik peraturan tersebut? Apa tujuan mulianya? Ya, jadi peraturan kelas jangan hanya dijadikan simbol saja, ditulis saja. Jadi anak diberitahu bahwa di dalam peraturan tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi anak itu mau melakukannya. Jadi yang namanya orang kan kalau tahu, oh maksudnya ini, alasannya kita seperti ini. Ya, jadi insya Allah kalau tahu alasannya, ya tahu maksudnya, insya Allah dia mau melaksanakan. Nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai keyakinan motivasi murid berperilaku positif dari dalam atau motivasi intrinsik. Kita mendorong Bapak Ibu
Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, motivasi internal. Kalau motivasi internal itu jadi anak itu membekasnya lama. Tapi kalau misalkan dia melakukan karena takut dengan bapak ibu gurunya, kalau bapak ibu gurunya nggak berangkat ya wah kayak syukuran ya. Makanya pernah buat guru kan, Pak Wando, kelasnya Pak Wando nggak bisa diajar oleh saya. Kenapa? Iya, karena anak ya melakukan, anak berbuat. Kenapa? Kebanyakan motivasi yang dilakukan adalah motivasi eksternal, ya, tidak motivasi internal. Oke. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Kayak tadi ada keselamatan, ada kedisiplinan, ada saling menghormati, ya. Diambil dari nilai itu dan mengandung apa? Kalimat positif, kalimat yang baik. Jadi tidak ada kata tidak. Misalkan tidak boleh berisik misalkan. Itu kalimat positif apa kalimat negatif Bapak Ibu? Kalimat negatif. Jadi kalimat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif, gitu ya. Guru mengajak murid berdiskusi tentang nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati menjadi keyakinan kelas, disusun dan ditandatangani, dipajang di kelas agar semua murid mudah mengingatnya. Kenapa keyakinan kelas ini penting, Bapak Ibu? Nanti akan ada rangkaiannya nanti pada bab terakhir nanti segitiga restitusi, ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kapan kira-kira kita menyusun keyakinan kelas? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi pada saat awal masuk pembelajaran, betul. Jadi awal masuk itu kita menyusun keyakinan kelas bersama dengan siswa. Nanti seperti apa sih? Ya, contoh dari kalimat keyakinan kelas akan kita bahas selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Ada dua, Bapak Ibu. Ini yang warna hijau, ini yang warna biru. Tunggu saya Bapak Ibu. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Bunia? Yang biru. Bu Leli? Ya. Ini ini peraturan kelas. Nah, ini yang mau tanyakan semua. Yang keyakinan kelas yang mana? Biru. Yang ini berarti ini peraturan kelas. Betul, lihat dari kalimatnya. Ini menggunakan kalimat yang positif, disiplin masuk kelas. Ada nggak nilai kebajikannya di sini? Apa? Nilai kebajikan apa? Disiplin. Yang kedua berdoa dan memberi salam. Ada nggak nilai kebajikannya? Ada. Apa Bu Leni? Ya berdoa. Ya mungkin beriman ya, bertakwa ya, iya. Itu. Menciptakan ketenangan kelas. Ada enggak? Ketenangan ya Pak? Iya. Atau tanggung jawab dan sebagainya. Ini contoh Bapak Ibu. Yang sebelah kanan adalah contoh keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Pas sekali ini sebentar lagi kita akan menginjak awal pembelajaran. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memulai ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu ya, ada dua faktor yang mendorong manusia ya melakukan sesuatu. Ya, yang pertama tadi motivasi, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Perilaku yang tidak baik pun memiliki tujuan.
tujuan manusia berperilaku adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi manusia itu berperilaku, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif, pasti ada tujuannya, ada yang mendorong. Di samping tadi ada motivasi, yang kedua adalah karena ada kebutuhan dasar dari dia yang tidak terpenuhi. Ada yang tidak terpenuhi. Misalkan contoh, ya Pak Ali, ya resek, ya yang ditewoti misalkan, apa yang lagi makan misalkan di jalur, ya karena apa? Dia belum makan misalkan di rumah, karena ada kebutuhan dasar dari dia. Kenapa dia mengambil? Karena apa? Karena dia belum makan. Nanti makan termasuk kebutuhan apa? Ya, nih makan termasuk dalam kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, pasti anak juga sama. Dia berperilaku positif atau dia berperilaku negatif, pasti ada faktor yang mendorong. Yang mendorong ini adalah diantara ini. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di dalamnya ada makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, disayangi, berbagi, kerjasama. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu di dalamnya ada apa saja? Harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi dan diakui. Keinginan untuk dianggap, ya. Yang keempat, kebutuhan dasar keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu apa? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, tertawa. Bapak Ibu senang karaokean? Khusus senang karaokean khusus? Senang. Kira-kira karaoke itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana khusus? Kesenangan. Betul, ya. Kesenangan. Nah, tadi sudah saya sedikit membahas Bapak Ibu ya. Jadi yang mendorong manusia berperilaku diantaranya kan kebutuhannya belum terpenuhi dan juga karena adanya motivasi perilaku. Motivasi sendiri ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang paling bagus motivasi apa Bapak Ibu? Internal. Nah, motivasi eksternal untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan ini kan apa? Karena untuk menghindari hukuman, karena kita tidak nyaman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Pengen mendapatkan imbalan, pengen dihargai oleh orang lain. Ya, pengen khusus ya. Pengen lah dia. Perlu dihindari. Oh ini Bapak Ibu. Ini saya milih cermati Bapak Ibu. Perlu dihindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan karena berdampak negatif terhadap murid, ya. Mungkin kalau hukuman bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Namanya hukuman itu kalau dulu ya itu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang kan nanti bisa berdampak, bisa jadi permasalahan, ya. Banyak ya guru-guru yang dilaporkan karena memberikan hukuman, ya. Makanya sekarang itu sangat tidak dianjurkan. Tapi yang ini Bapak Ibu, penghargaan yang berlebihan ternyata juga perlu dihindari juga Bapak Ibu. Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu? Nyuwun sewu, penghargaan yang berlebihan membuat anak merasa besar diri, sombong. Iya, betul, rasa paling. Jadi boleh Bapak Ibu ya kita memberikan penghargaan, tapi kita harus bijaksana. Iya, harus bijaksana Bapak Ibu.
Karena apa? Yang namanya penghargaan itu juga berdampak kurang baik. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mar, ya, yaitu membuat anak jadi sombong, ya. Tepuk tangan buat Bu Mar, ya. Ya, habis tepuk tangan tadi Bu Mar. Ya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka anggap percaya. Ya, perlu ditumbuh kembangkan agar murid memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini yang perlu kita dorong Bapak Ibu agar murid memiliki motivasi internal itu, ya. Caranya itu Pak, betul. Caranya itu nanti kita bareng-bareng lah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya yakin Pak Guru, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa lah, ya. Ya, sudah terbiasa dengan kata hukuman, dengan kata konsekuensi. Nah, mungkin yang baru ada ini Bapak Ibu, restitusi, ya. Restitusi. Hukuman. Apa sih hukuman? Hukuman itu sifatnya searah, tidak terencana, berupa hukuman fisik atau verbal. Misalkan contoh, jadi ini tidak terencana. Ya, tidak terencana, ujuk-ujuk ada anak, ya, jam 7.15, ya, telat masuk, langsung kamu pusat, misalkan. Hukuman tidak terencana, dan itu apa? Berupa hukuman fisik, ya, fisik. Kira-kira hal seperti ini perlu dihindari nggak Bapak Ibu? Dihindari, zaman sekarang dihindari. Ya, bahaya sekali. Ya, apa tadi pada biru ya. Yang kedua, konsekuensi. Ya, apa sih bedanya antara konsekuensi dengan hukuman? Oh, ini hanya searah ya. Jadi dari guru kepada siswa terarah, hanya searah. Konsekuensi itu terencana, bersifat dua arah, disepakati bersama. Murid tetap tidak nyaman walaupun sudah direncana, bersifat dua arah, disepakati bersama, tetap juga murid tetap tidak nyaman. Ada data terukur, misalnya sudah tiap hari melanggar maka harus, terus guru juga harus memantau di dalam bocah wis pira ning lakoni kesalahan seperti ini. Nah itu. Misalkan contoh. Ini contoh guru lah. Bunia misalkan. Bunia sudah 2 kali, ya. Jadi misalkan kepala sekolah membuat aturan, ya. Guru yang sudah 3 kali tidak berangkat, ya adil, ayo Nia yang orang terima, Pak Ali, ya. Guru yang sudah 3 kali tidak berangkat akan mendapatkan SP1 misalkan. Nah, Pak Ali sudah 3 kali tidak berangkat, nanti mendapatkan SP1. Ya, ini sudah disepakati. Iya. Tapi apakah Pak Ali nyaman? Tidak. Pasti orang nyaman, gundeng. Pasti itu loh. Ya. Nah, makanya perilaku ini yang kedua ini juga perlu dihindari juga. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Ini model yang paling bagus. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti ada dialog Bapak Ibu, ada dialog, ya. Nanti anak menemukan sendiri, ya, solusi dari permasalahan, ya nanti. Kira-kira lebih bagus seperti itu apa? Apa dari kita solusinya? Kan lebih bagus dari anak ya. Anak menyadari, oh iya nyong salah ini kayak gini. Ya, harusnya tidak sabar misalkan ada anak berantem.
harusnya tadi saya sabar, harusnya kalau saya nggak sabar, harusnya kalau saya tadi saya sabar, insya Allah saya tidak akan mukul, tidak akan jeber, tidak akan dan sebagainya. Jadi kita munculkan dalam proses dialog itu, munculkan perilaku seperti itu. Yang selanjutnya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, dengan restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dia perbuat. Yang ketiga, menguatkan karakter murid jangka panjang, menguatkan karakternya. Yang namanya anak melakukan kesalahan, ya pasti kan akan dibully oleh teman-temannya. Ada perasaan rasa bersalah, iya enggak? Masih ada seperti itu. Nah, dalam proses restitusi itu kita kuatkan bahwa yang namanya anak melakukan seperti itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Tapi ya nanti disambung, jadi jangan normal berarti nanti dilakukan nanti bukan seperti itu. Nanti kita kembalikan, kita ajak anak bahwa walaupun wajar, tapi itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bahwa harusnya kamu bisa bersabar, harusnya kamu tidak seperti ini dan sebagainya. Dan itu nanti keluar dari dalam diri murid. Lanjut, ini. Iya, apa Pak? Restitusi itu adalah yang paling baik. Tapi proses untuk menuju supaya restitusi itu bisa berhasil itu apa harus dari guru itu sendiri atau dengan pihak lain juga? Iya. Ini Bang, ini sekedar menurut saya Bang. Iya. Kalau menurut saya misalkan dari guru ini sudah selesai Bang permasalahannya, ya mungkin hanya cukup sampai di guru tersebut Bang. Tapi kalau misalkan permasalahan itu melebar, otomatis nanti ada pihak juga yang nanti dilibatkan juga, misalkan kayak kepala sekolah atau mungkin pihak-pihak lain yang terlibat, seperti itu Bang. Ya. Kalau pengundur tadi mengatakan kalau permasalahan ini tidak melihat permasalahan, tapi bagaimana anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Yang ketiga, bisa kuat karakternya, sehingga suatu ketika guru ketiga sudah mengajar sebaik jadi seperti yang Pak Wondo katakan, nyatanya belum berhasil itu. Dengan orang tua sudah dikonsultasikan juga tidak berhasil. Dengan guru-guru yang lain tidak berhasil juga. Ada apa itu? Ternyata ini contoh ini. Ada suatu kasus anak suling berkelahi ketika sekolah, di pengajian berkelahi, orang ngelepor, ngaji untuk belajar angin, orang ngidul ngalor, orang ngulon nyata sesuai. Ternyata apa yang diterapkan, mereka ternyata pindah ke orang lain. Orang tua dibuku, gurunya orang dibuku, pindah ke orang lain. Apa itu? Ternyata mereka ini memang Pak Kiai. Oleh Pak Kiai, guru besarnya, mereka tidak diganti enggak, tapi dijak makan bersama. Yuk, mereka ikut ke warung. Kamu senang warung apa? Warung apa? Biasanya Pak. Oh iya, kok. Setelah mereka di warung, akan pesan makanan yang sesuka kamu. Setelah makan enak, sambil makan itu mereka cerita. Masih prima di sana itu ditanya. Setelah mereka ternyata mereka terbuka permasalahan ini sehingga setelah itu ketika tahu permasalahannya mereka ternyata mereka juga memberikan cara untuk menyelesaikan juga kepada orang tua dan guru.
Akhirnya mereka menjadi anak yang baik, yang luar biasa baiknya, bahkan setelah besar mereka jadi orang sukses. Itu contoh. Iya, betul ya. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya lihat dari permasalahan tadi ya Pak, berarti boleh dibilang ada proses dialog ya Pak ya. Ada proses dialog sama proses restitusi juga. Jadi ada proses dialog ya antara guru dengan siswa. Gitu. Bapak Ibu, ada 6 kalimat ya Bapak Ibu ya. Kalimat nanti ini termasuk apa Bapak Ibu Nyuwun sewu ya. Apakah termasuk hukuman, apakah konsekuensi? Yang pertama Bapak Ibu, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ya, hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Setuju ya? Setuju. Diminta push up 10 kali karena tidak memakai masker. Hukuman fisik. Ya. 4. Berjemur di lapangan basket karena terlambat masuk kelas. Hukuman. Nomor 5. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Balik. Hukuman. Oke. Konsekuensi. Ya. 6. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menyelesaikan tugas karena terlambat masuk kelas dan tertinggal pelajaran 15 menit. Konsekuensi. Alhamdulillah Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu yang hampir semua pertanyaan ini dijawab sempurna. Kesimpulan Bapak Ibu dari restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi yang sudah sedikit saya singgung Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, ini dari paling atas ke posisi yang paling bawah. Ya, dari posisi yang tidak dianjurkan ke posisi yang dianjurkan atau posisi yang paling baik. Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Nanti kita masuknya ke dalam posisi yang mana? Ya, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Penghukum itu tadi Bapak Ibu yang waktu pas ada anak saya, mencontohkan ada anak yang datang, langsung saya berikan buku umat. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah anak menjadi memberontak, ya, ngamuk. Kadang saya sering ngamuk seperti itu, tahu itu nggak mau, gitu ya. Karena emang ini posisi ini yang tidak ideal, tidak dianjurkan, tidak baik. Pendendam dan anak akan mengulangi kesalahan. Kira-kira Bapak Ibu Nyuwun sewu, ada tidak yang pernah mengalami di posisi yang pertama ini? Alhamdulillah tidak ada. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya Allah, bocah. Wis diajari tempat guru, nilainya tetap sebenarnya baik. Membuat anak jadi merasa bersalah. Nanti anak jadi akibatnya bagaimana Bapak Ibu? Anak akan apa? Jadi rendah diri. Anak jadi merasa gagal, tidak berharga. Ini juga posisi yang harus kita hindari juga. Karena ini Bapak Ibu, ada dampaknya.
Yang kedua adalah posisi teman. Ini yang saya yakin ini sering ini kita seperti teman dengan anak, ya, seperti teman. Dah tenang saja Pak Guru, hari ini saya terlambat Pak Guru. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting besok jangan terlambat lagi ya. Dan duduk. Nah, ternyata posisi seperti ini juga apa Bapak Ibu? Ada dampak yang tidak bagus juga. Apa? Membuat anak jadi ketergantungan dengan kita, ya. Membuat anak jadi tidak mandiri, ya. Terus tidak bisa memutuskan karena apa? Sudah terbiasa, ya, sudah ada ketergantungan. Terus malah terkadang jadi apa ya? Aluman, ya, aluman, iya. Para bapak guru tenang baik. Ngasuk mengatakan mani tenang orang dumai. Anak sudah seperti teman. Kayak sinilah arah dunia. Ya. Yang keempat, ya, posisi pemantau. Nah, pemantau ini dengan konsekuensi tadi yang dibuat. Nah, ini pemantau, ya. Misalkan anak, ya, nanti misalkan kamu melakukan kesalahan, nanti ada konsekuensinya seperti ini. Nah, ini adalah posisi pemantau. Nah, yang paling baik adalah posisi yang paling bawah, adalah posisi manajer. Ya, di sini apa? Ada proses dialog, ya, dengan pertanyaan, terus mencari solusi. Yang mencari solusi siapa? Nanti anak, ya. Menguatkan karakter, yang meletakkan diri Puris sebagai diri yang positif walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Tuh. Ya, ini saya dulu. Ini untuk memperjelas, ya, materi. Kita lihat video dulu Bapak Ibu. Jadi orang bis. Iya. Ya, ini sebenarnya mau nonton video ya Bapak Ibu untuk memperjelas, ya, posisi kontrol. Tapi karena ya trouble, kesalahan teknis, ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sering saya lakukan? Ya. Manakah yang paling baik? Ini saya ada yang mau menjawab? Pak Panji. Posisi kontrol yang saya lakukan sebagai teman ini Pak Panji. Nah, kira-kira manakah yang paling baik dari 5 posisi kontrol itu tadi? Manajer ya Pak Ahmad ya? Iya, betul Pak Ibu. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana? Yang pertama, dengan nada terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Berdiri di halaman sana. Ini kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya, penghukum ya. Iya. Yang kedua, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan mengecewakan ibu. Sekarang terlambat lagi. Apa Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, Adi, ayolah demi Bapak, kamu jangan terlambat lagi. Ya sudah, sana duduk, nanti Bapak bantu tugasnya. Iya, teman, Besti. Lanjutnya, Adi, kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya? Ya Pak, saya harus menyelesaikan tugas saat istirahat. Apa Bu Leli? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bu Leli?
memantau karena ada konsekuensi. Tepuk tangan buat Willy. Ya, yang terakhir, Adi, apakah kamu tahu jam berapa mulai masuk kelas? Tahu Pak? Ya, jika kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan untuk membagi masalahmu? Nah, di sini ada dia, halo, yang mempertanyakan kenapa terlambat dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, ya, ya sudah ya. Sekarang yang terakhir, ya. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Di sini anak diajak oleh guru berdialog ya, agar anak bisa memperbaiki permasalahannya dan anak bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, menemukan solusi ini dan nanti ya didorong agar anak ya melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, yang namanya anak ya. Awal saya sudah menyampaikan namanya anak dalam bisa anak membuat kesalahan ya, pastikan kondisi anak itu tidak stabil. Wedi bermain kadang bukan guru dewe wedi. Makanya perlu kita lakukan apa ini? Menstabilkan identitas. Kita stabilkan, kita tanya kenapa tadi bertengkar seperti itu, tanya ya, kenapa tadi bertengkar? Pak guru tadi akarnya nakal Pak guru ya. Soalnya si Pak guru akar apa? Saya lagi diam-diam itu akarnya narik tubuh saya, misalkan seperti itu ya, wajar kalau kamu seperti itu, akarnya nakal kan wajar, distabilkan dulu ya biar anak ibu ngomong nggak apa-apa, wajar, normal ya, wajar kalau kamu seperti itu. Tapi kan ada tapinya. Nah, tapi kira-kira menarik seperti itu hal yang baik apa tidak? Tidak Pak Guru, tidak baik itu ya. Nah, berarti harusnya kamu bagaimana? Harusnya kan saya harusnya sabar Pak Guru. Nah itu anak diajak berdialog agar harusnya saya nggak seperti itu, harusnya saya sabar. Nah itu ya. Tuh. Yang kedua, berperan mengajak identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Tadi kan dari identitas gagal tadi anak sudah melakukan kesalahan. Tapi kita ajak anak berdialog ya, agar anak menemukan, agar anak kembali ya ke identitas sukses ya. Tadi dengan iya, harusnya saya bisa sabar Pak Guru, harusnya saya bisa menghormati ya Pak Guru, harusnya saya bisa menghargai ya Pak Guru itu. Anak menemukan identitas sukses. Dan selanjutnya jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas, mengkritik murid yang sedang mengalami identitas karena semua lagi berproses Bapak Ibu. Lanjut, validasi tindakan yang salah, ini tahapan yang kedua. Validasi tindakan yang salah setelah anak sudah diajak berdialog ya, anak sudah menemukan lanjut ke validasi yang kedua. Berdasarkan prinsip dan perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi
Jadi pasti anak melakukan berbuat seperti itu, pasti ada kebutuhan ya, kebutuhannya dia yang diambil oleh orang lain. Gitu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adalah teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Nih, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pasti bahwa ibu di dalam diri anak pasti ada apa ya? Sudah memiliki ya bekal ya bahwa ini perbuatan ini tidak baik, perbuatan ini tidak sesuai. Ya, itu pasti ada seperti itu. Kita dorong agar anak menemukan itu. Selanjutnya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah murid sudah menemukan bahwa ini saya salah, nanti kita kaitkan dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Iya, misalkan tadi, iya Pak Guru, harusnya saya bisa sabar, harusnya saya harusnya saya menghormati teman, harusnya saya bisa menghargai teman dan sebagainya itu. Nah, ini sebenarnya ini contoh dulu saya mempraktekannya. Cuma ini takutnya bisa apa enggak? Sama ini nggak bisa Pak. Iya. Bukan Putri. Iya, selalu ada Putri. Nah, ini juga testimoni dari Mbak Putri. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, dan semoga Bapak Ibu ya apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan dari Bapak Ibu ya, dan khususnya buat SD Kelas 1 ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan ya bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan. Mungkin seperti itu. Ya, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.